Shalom Aleichem, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini saya mendengarkan pengajaran dan saya mendadak teringat gitu. Banyak orang yang dalam masa-masa lockdown ini merasa mengalami kebuntuan jalan gitu. Usaha saya nggak jalan, hidup saya mampet ya, pokoknya semuanya macet. Dan merasa Tuhan tidak mampu menyelesaikan masalahnya. Saya cuma ingin bercerita ya, Tuhan pasti mampu. Oke, Dia Maha Kuasa. Jangan pernah membatasi Tuhan. Yakin aja, Tuhan, ya, saya mohon bantuanmu dan aku terima bagaimanapun caramu. Ini kuncinya nih, bagaimanapun caranya ya. Karena caranya Tuhan itu bukan cara manusia. Dan ini sudah dibuktikan berkali-kali ya, Tuhan kita itu, dan ini berulang-ulang ditunjukkan oleh Tuhan kita. Oke? Anda ingat keluarga Yakub, Israel masuk ke tanah Mesir, ya. Dan di situ di tanah Gosen di Mesir, mereka selama 400 tahun dari mulainya 70 orang lebih dikit, 72 ya kalau saya nggak salah ingat. Dan akhirnya keluar jadi jutaan, jadi bangsa Israel, Bani Israel, oke? Jadi keturunan yang tak terhingga jumlahnya, tak terhitung jumlahnya yang dijanjikan kepada Abraham terjadi, walaupun Abraham cuma punya satu anak, Iska. Nah, tidak hanya itu, di bawah penjajahan Mesir yang begitu luar biasa, begitu keras, ya, di mana tampaknya tidak ada harapan. Oh, sebelum ini juga kita lihat ya, Yusuf tampaknya tidak ada harapan gitu ya waktu itu, tapi dibebaskan Tuhan begitu saja dari penjara. Dan dia jadi Perdana Menteri Mesir waktu itu, dan mimpi raja pun ditafsirkan Tuhan. Ya, mimpi Firaun ditafsirkan Tuhan melalui Yusuf. Dari situ masalah yang tampaknya tidak ada solusinya diberikan juga solusinya oleh Tuhan melalui Yusuf ya, untuk menampung hasil panenan selama 7 tahun pertama dan diberikan kepada rakyat pada 7 tahun berikutnya, ya, siklus kedua yang merupakan 7 tahun kekeringan. Nah, di sini kita lihat Tuhan memberikan solusi. Tanpa adanya kebijaksanaan dari Tuhan, Mesir juga mati kelaparan. Karena 7 tahun makmur, 7 tahun kelaparan. Lalu tadi ya, di bawah penjajahan keras, bangsa Israel, ya, Bani Israel ini tidak tahu bagaimana cara bisa bebas. Tetapi Tuhan membebaskan dengan tulah-tulahnya ya, dan dipimpin oleh pemimpin mereka, yaitu Musa. Nah, pada saat dibebaskan, mereka diberkati berlimpah-limpah. Dan mereka membawa harta dari Mesir banyak keluar. Dan tidak hanya itu, di tengah padang pasir yang begitu panas terik ya, padang gurun itu, mereka dinaungi oleh tiang awan. Dan padang gurun pada waktu malam itu penuh dengan binatang berbisa ya, kalajengking, ular, saya nggak tahu apa lagi ya. Dan Tuhan memberi tiang api untuk menerangi jalan dan mengusir semua makhluk-makhluk berbahaya ini dari Bani Israel. Sesuatu yang tampaknya mustahil gitu loh. Bangsa yang begitu dijajah bisa bebas begitu saja. Ya, tidak ada yang mustahil. Tapi caranya Tuhan nih, gaya Tuhan. Dia tidak mengirimkan kekuatan militer luar biasa, tapi dia mengirimkan seorang gembala, Musa. Dan Harun, imam besar waktu itu, ditulahi Mesir pun melepas bangsa Israel. Tidak hanya itu, pada saat pelarian belum apa-apa sudah terbentur kan. Laut terberau di depan, pasukan Mesir di belakang. Buntu toh, jalan buntu, tak ada solusi. Melawan tak bisa, lari pun tak bisa. Tuhan memberi solusi dengan membelah laut terberau. Ya, ini solusi gaya Tuhan. Segala sesuatunya mungkin. Segala sesuatunya bisa. Tetapi syaratnya kita harus terima ya, bukan dengan gaya kita. Ya, Tuhan, aku ada masalah, mohon bantuanmu, mohon solusimu, akan ku terima apapun itu yang kau berikan. Kalau kita mohon, Tuhan, ya, bisnis saya masalah nih sekarang nih, tolong lancarkan lagi penjualan saya, ya mungkin tidak akan pernah dijawab ya, karena memang mungkin bukan itu
yang Tuhan inginkan gitu, yang ingin Dia lakukan, yang ingin Dia berkatkan kepada kita. Ya kayak tadi kan, Tuhan tolong usir Mesir atau apa gitu. Ternyata Tuhan memberinya lebih kan. Laut dibelah, ditunjukkannya mukjizat yang begitu dahsyat, tidak cukup di situ. Pasukan Mesir yang mengejar pun ditenggelamkan. Sehingga bangsa Israel ini bisa melihat, penjajah kita itu ya, ternyata tidak begitu dahsyatnya, bisa dimusnahkan Tuhan gitu. Perlu Anda sadari ya, Mesir di zaman itu mendewakan Firaun. Mereka mengatakan kalau Firaun itu dewa yang turun ke bumi gitu, titisan dewa lah kalau kita ngomong. Jadi mereka mengatakan kalau bangsa Israel itu budak dan tidak akan bisa menang melawan Mesir. Nah, jadi ada suatu konteks di mana Mesir itu mustahil untuk bisa dikalahkan. Ya, karena kami adalah keturunan dewa. Nah, di sini Tuhan menunjukkan kuasanya dengan memusnahkan Mesir yang konon keturunan dewa. Ternyata nggak ada apa-apanya tuh. Nah, Tuhan lebih berkuasa. Kita harus ingat, ya, Tuhan Maha Kuasa, tetapi dengan gayanya sendiri. Nah, jangan batasi Tuhan. Oke? Mari kita bertekun, bekerja dan berdoa, ora et labora. Dan biarkan Tuhan bekerja dengan caranya sendiri, menunjukkan jalannya sendiri. Tidak ada jalan buntu bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau, laut dibelah. Oke? Tuhan memberkati. Alaikum Shalom.